Sini Bapak Ibu hadirin sekalian, yang seyogyanya acara istirahat, namun mengingat waktu, seperti yang kita ketahui bersama sudah waktu menunjukkan siang sudah menjelang sore. Jadi harapan kita yang terakhir, siraman rohani tausiah dari beliau Romo Kiai Haji Bodronoyo dari Lempuing, itu nanti sebagai siraman rohani yang sangat kita harapkan. Untuk itu kepada tim Rebana yang seyogyanya melantunkan gamelan dan lagunya, mohon maaf ya, gak jadi ini karena waktunya sudah mendesak. Nanti Pak Yai ceramahnya kalau terlalu singkat gimana, kita juga nggak puas nanti. Jadi untuk itu, untuk menyingkat waktu, monggo kita dengarkan, kita resapi bersama-sama nanti yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Bodronoyo dari Lempuing. Untuk itu kepada beliau, Pak Kiai, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kepada para alim, para ulama, para kiai yang hadir seluruhnya, baik yang ada di atas panggung maupun yang ada di luar dan di dalam masjid, semuanya tanpa terkecuali yang kami hormati. Kepada Bapak Kepala Desa, Desa Jalur Mulia, beserta perangkat desanya semuanya tanpa terkecuali yang kami hormati, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, semuanya yang kami banggakan, adik-adik Ansor, Banser, alhamdulillah, gak untuk bayar tapi semangat ya. Semuanya yang saya banggakan, juga seluruh grup salawat yang mungkin banyak terpending lagu-lagunya ya Ndek ya. Nyuwun pamunten salahe tekamu telat. Jajal teko bar subuh ya puas ya. Semuanya yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin sekalian, waktu tinggal 1/4 jam. Nyapa sampean hahu-hahu. Apa sing gawe waktu aku apa piye? Pertama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, kita diketemukan kembali. Yang dulu tahun kemarin ketemu di sini, tapi tempat ini tidak bisa ditempati, dan yang hadir itu cuma Desa Jalur Mulia saja, itu saja tidak semua. Bahkan segonya bungkus itu turah sak pikep. Tapi insya Allah hari ini kurang. Kedua kalinya selawat beserta salam tetap kahaturkan karibaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua kita mengharap syafaat beliau. Mudah-mudahan yang hadir khususnya umat Islam pada umumnya benar-benar hak mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya saya tetap mengucapkan pasang paliman tabik. Ilo dino sinabetno ing ilo duni tinebehno saking tulak sarik dumawahing tawang towang ugi linepatno saking siku dendaning Gusti kang murbeng dumadi luput saking naga dina naga sasi lan naga taun sedaya kalindih maring panguwasaning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, niki wektale singkat, jenengan kesusu
ndang wangsul napa mboten? Nek kira-kira kesusu ndang wangsul, mang wangsul sakniki kula tak melok. Kalau tidak tergesa-gesa, masih sabar untuk mendengarkan saya, maka akan saya sampaikan materi yang singkat padat. Sebab arep nglombyo woro ya ora uman waktune, terus cara nggawa wayang ki ya kayane wis ora ana gunane. Sebab wayang niki memerlukan waktu setengah jam. Pomo ngajine setengah jam, sak jam. Lah iki waktune karek seprapat jam. Bapak Ibu hadirin sekalian, akan saya maksimalkan waktu ini dan Anda dengar dengan seksama dan cerdaskan IQ Anda untuk menerima setiap kalimat demi kalimat yang akan keluar dari cangkem saya. Ngene ya. Pertama, tentang kondisi kita masing-masing, baik kondisi pribadi, kondisi keluarga, nek sing mangan selak mahmu kumat. Juga kondisi lingkungan, kondisi desa, bahkan kondisi negara dan dunia ini terselesaikan dengan sikap dan perilaku kita sendiri. Fungsikan iman kita dengan baik. Iman itulah yang akan menjawab semua persoalan yang ada. Percaya apa? Bu, artekno iman niku artine apa? Percaya. Percaya dengan siapa? Allah. Terus dunia milik siapa? Yang berhak mengatur siapa? Yang memunculkan peristiwa siapa? Yang menghilangkan semua peristiwa yang ada itu siapa? Kita harus percaya itu. Berarti setiap peristiwa yang muncul, baik yang mengenai diri pribadi, keluarga, lingkungan, desa, negara, bahkan dunia, kita orang yang beriman nggak perlu susah, nggak perlu pening, nggak perlu bingung. Sebab kabeh kuwi aturane Allah. Nek wis aturan dan kehendak Allah itu pasti yang terbaik. Mula sampean ojo sok ngatur-ngatur Allah. Wes, halo. Iki dirungokne tenan apa ora iki? Ya. Saiki kondisi atine dhewe Bapak Ibu. Halo. Kondisi hati kita. Awakmu ki sering Bapak Ibu rungokne. Kamu sekalian, Anda sekalian itu sering cocok karo kersane Allah apa sering gak cocok karo kersane Allah? Jajal kondisi hatimu. Hari-hariane akeh cocoke karo Allah apa akeh gak cocoke? Ya nek awakmu jawab cocoke, saiki jawaben dengan jujur di hatimu masing-masing. Enake nek bengi Allah kuwi perintah kon tangi, ya ta? Kon qiyamul lail, kon salat tahajud, kuwi karepe sapa? Allah. Ajarane sapa? Rasulullah. Terus karepmu apa ya cocok karo kuwi, apa karepmu penak turu? Wes, saiki jawab apa cocok. Berarti hidup Anda mengapa tidak kunjung bahagia, tidak kunjung tenang, tidak kunjung menemukan keistiqomahan dan kekonaan hidup karena kamu selalu komplain dengan Allah. Ya berang. Nah, loro. Ki sitok mau ya? Sitok berarti gak cocok. Misal
awakmu mantu ndhegawe kadung nonjok akeh munjung akeh pas teko hari-hane Allah ngekeki udan duweres sedina sewengi awakmu cocok apa komplain? Yes. Halo? Paham? Rata-rata kebanyakan kita kalau menanam itu pengen panen apa pengen gagal? Saat Allah memberikan kegagalan, sampean cocok apa protes? Nah, ini sikap iman kita yang harus kita fungsikan dengan baik. Saya ulangi lagi, karena semua kalau sudah kehendak Allah itu pasti yang terbaik, walaupun dirimu nggak cocok, dirimu gak setuju, karena Allah tidak perlu memohon persetujuanmu. Genah. Cuma kita sangat terbatas memahami tentang kehendak Allah, memahami tentang takdir Allah, memahami tentang kemauan Allah. Sing bodoh, sing goblok kuwi Allah apa awake dhewe? Nah wes ngakoni ta wisan. Jamaah goblok sekalian yang kami hormati. Lah awakmu wis ngakoni. Lah aku karek naskehke ta ya? Halo. Di mana kebodohan kita? Ternyata kita sering berheran-heran, gumun, kagum, takjub dengan makhluknya Allah, tapi kita sering melupakan yang membikin makhluk itu. Contoh, Bu, enek wong gawe roti campurane kuwi rusben karo gendum. Ya, apik dibentuk apik, bentuk jas. Sampeyan tau roh ora? Roti bolu ku dibentuk jas, enek dasine tapi roti. Apik. Mesti awakmu mlayune, pikiranmu, instingmu pasti beh, kok pinter men wong ki gawe roti kok iso bentuk jas. Ngono ta ya? Tapi pasti kamu melupakan bahwa rosban itu dari beras dan beras itu dari padi. Setiap Anda menyaksikan padi keluar dan berisi beras itu, sampean tidak pernah takjub dengan yang bikin padi. Ya bra, aku nono. Halo. Karena di dalam istighosah itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa. Bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bu, sampean kok iso tuku mobil Fortune utawa papat siji loro? Apa itu? Kira-kira sampean seneng ora? Seneng ora? Terus iso tuku Alphard? Halo?
Alfat kirgane piro alfate? Halo, Pak Lurah. Oh, pokoknya 1 M koma, ngono nggih? Kira-kira sampean seneng ora? Nah, kamu seneng memiliki harta benda, kendaraan yang mewah, sebetulnya ada yang lebih berharga dari Alfat. Apa itu? Al-Fatihah. Ada yang lebih berharga dari Fortune, ada yang lebih berharga dari Pajero. Apa itu? Nafas. Apa? Napas. Kira-kira sampean pilih bernapas apa pilih punya Pajero? Berarti regane larang ndi, Bu? Ambekan karo mobil larang ndi? Ambekan. Buktine banyak mobil terjual untuk ngejar ambekan. Ya enggak? Banyak sawah terjual untuk ngejar napas, banyak kebun terjual untuk ngejar napas. Berarti nafas jauh lebih mahal dibandingkan seluruh dunia yang kau miliki. Tapi itu Anda tidak pernah menyadari betapa mahalnya nafas, sehingga nafasmu tidak memunculkan kesyukuranmu kepada Allah, tapi justru nafasmu memunculkan ngresulo, ngrutu, piak ngemut banyu. Ngerti ngemut banyu? Jajal praktekno. Jajal praktekno ngemut banyu ngono piye? Halo. Bu, paling pasah ngemut banyu ki apa? Ibu-ibu. Nggih mboten? Wes pokoke kadung ngemut banyu ora kena disapa aruh pokoke. Mak, gekne kopi. Tukokno rokok. Gah. Kadung ngemut. Karena apa? Anda tidak pandai mensyukuri nikmat itu dan Anda kehilangan rasa imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, Bu. Randi Alfat gak apa-apa, randi mobil gak apa-apa, rodok kurang mangan-mangan gak apa-apa, sing penting ambekan. Wis ta? Berarti mahal mana? Ambekan. Yang selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita juga sering lupa Allah lebih banyak memberikan kenikmatan kepada kita, tapi kita yang selalu ingat dengan kekurangan pemberian-pemberian itu. Pengene nek bakul ki untung apa rugi? Sampean dikei untung, misal dikasih untung saat berdagang, setiap pasaran, setiap hari bahkan untungnya per hari 10 juta, 10 juta. Kira-kira tonggomu mbok omongi apa ora? Tonggomu mbok kabari ora? Kancamu mbok kei ngerti ora? Tapi coba lehmu dagang cet rugi gak payu, rugi 10 juta. Engko kira-kira kabar kuwi sak kecamatan nak roto. Nggih mboten? Lah itulah tidak fungsinya sikap iman kita yang selalu menyesalkan kerugian-kerugian hal dunia, tapi kenikmatan Allah yang terus diberikan kepadamu engkau sering melupakan. Itu sikap iman pertama. Bu, maka selanjutnya kalau sudah iman maka muncul rasa takwa wonten ngarsane Gusti Allah. Enten Bapak Ibu wong Jawa niku nyuwun pamunten ya, bukan orang Jawa. Orang Jawa itu punya makanan aja, makanan tahu
Kediri itu namanya tahu takwa. Orang tahu yang Kediri ya Bu ya. Jenenge tahu takwa. Karena pentingnya takwa. Iki dirungokne ora aku ki? Sampeyan ngrungokne ora Bu? Aku ki wektune saithik ora patek dirungokne. Bu, setelah iman kita mantep mapan maka akal muncul rasa takwa. Saking pentingnya takwa maka khatib wong sing tukang khutbah Jumat iku kok enggak wasiat takwa maka khutbahnya tidak sah. Karena apa? Karena wasiat takwa bagian dari rukun khutbah. Takwa niku sederhana jane diucapne nglakoni ora ngerti to nglakoni perintah ngedoi. Ayo tangane ngene kabeh ben semangat. Tangane ngene kabeh. Ngene kabeh. Jawab sing mbok jawab ngerti apa ora? Siapa kita? Ora kompak. NO ngono Bu. Bareng. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI. Pancasila. Nyuwun bantuan ke kotak keliling. Oke. Halo. Takwa kuwi ngadoi cegah nglakoni perintah. Perintahe sapa? Allah. Cegahe sapa? Allah. Lah ini perlu pemahaman. Aja dikira nek perintahe Allah kuwi marai repot. Aja duwe penganggep nek cegahe Allah kuwi marai membatasi. Aja. Kuwi wong sing nalar imane. Kalau yang sudah memahami iman dengan baik, oh ternyata perintah itu artinya kita diperhatikan oleh Allah. Bu, sampean duwe bojo. Halo. Bendina wong loro ya ning omah. Tapi awakmu dijarne karo bojomu, ra tau dikongkon, ra tau disapa, iku kira-kira awakmu puas ora dadi bojone? Mboten. Tapi mareme nek dikongkon, mareme nek diperhatikan, berarti perintah itu adalah bentuk perhatian dari Allah. Dadi ajudan kok ra tau diperintah, malah kesinggung. Halo. Contoh perintah salat. Halo. Salat ki ngene. Ayo muni bareng. Salat iku senadyan to elek tapi apik. Ya. Salat iku senadyan apa bahasa senadyan ini bahasa Indonesia ini apa Pak? Walaupun. Halo. Salat itu walaupun jelek tapi bagus. Saking pentingnya salat. Saking pentingnya ayo muni kabeh. Saelek-eleke salat iku apik. Bareng. Sak wong-wong ki nek ngrungokne pengajian ku rada kacau awal-awale ya. Kacau memang pengajianku ku lucu-lucu. Nyapa sak elek-eleke salat apik? Misal enek wong salat, halo. Bar takbiratul ihram maca donga iftitah. Kok andi enek bocah rame, iki dilurui. Salat aja rame. Enek ora kira-kira nggonmu? Wis macane enggak fasih doa atau lafaz-lafaz salat banyak yang enggak hafal terus salate gak khusuk tumak ninae rapate enek iku salat yang jelek apa bagus? Mula kalimate saelek-eleke salat iku apik. Maksudnya ngene, ayo jawabane ada di dirimu.
Misal ada orang yang melaksanakan sholat, doanya belum banyak yang hafal dan sholatnya tidak begitu tumakninah dan sulit untuk khusyuk. Kira-kira orang yang kondisinya masih seperti itu, enake tetap sholat apa enggak usah sholat dulu? Sholat. Bisa elek-eleke sholat api. Sing nomor loro, sak salah-salahe sholat bener. Ayo bareng. Bu, sampean duit daler wadoh nang Prabu Mulih utawa nang Muarainim. Awakmu sangka kene isuk ya. Dalane elek. Teko Plembang sore. Teko kono gak entuk-entuk travel ngenteni suwi. Teko nggone dulurmu Muarainim kono jam 8 bengi. Jam pira, Bu? Urung salat isya. Terus awakmu takon karo Mbak Yumu, "Yu, aku rung isya. Tak ngisak dhisik ngendi nggon salatmu?" "Kae lho, Dik, kono." Lah nggon wudune kae sebelah kono. Terus kae sajadahe nang dhuwur lemari, wis jiguken gelarin dhewe. Wis mek wudu terus salat. Lah kiblate kan kono. Awakmu kan bengi-bengi nang nggone dulure kan bingung to. Maran jiko sajadah mbok gelar ngene. Salat. Bar salat rampung terus sampean metu. Wis ngisak, Dek. Wis yuk. Terus biasa memang Mbak Yune rajin. Bar salat ki langsung sajadah dilempit ora kaya awakmu. Rajin dilempit. Lah kok ro sajadah iku mujur ngidul. Sajadahe mujur ngidul. Dek, kowe mau salat madhep nyandi rono. Lah rono kan ngidul wong kiblate rono. Kuwi salah apa bener? Salah apa bener? Bagi orang yang tidak mengerti kiblat, yang tidak tahu kiblat, yang tidak ngerti paham tentang arah kiblat, enake tetep salat apa enggak usah salat? Ah, kuwi sak salah-salah salat bener. Rumangsane aku ngomong ngawur apa piye? Mula Anda sekalian, saking pentingnya sholat, jangan pernah kamu mengatakan orang lain, mengeklaim orang lain, membilangkan orang lain sholatnya tidak sah. Semua sholat sah. Ayo, arep apa jajal? Kok iso lho ngilmune ngono kuwi? Lah, oke nganggo ilmu tasawuf kok. Halo. Nyuwun pangapunten. Iki pomo enek patung, debok ki tak anggap patung. Pomo enek wong mbok setiap dina Minggu, mbok Jumat, mbok bedina, mbok awan, mbok sore, mbok bengi. Kok nyembah patung? Kuwi sah enggak sebagai musyrikin? Sah enggak? Sah enggak? Sah enggak sebagai penyembah patung? Sah toh? Karena yang disembah patung biasa sebagai penyembah. Lah wong nyembah patung sah, kok nyembah Gusti Allah luwih penak kok gak sah? Ki nang ngendi gak sah? Kalau urusan ilmu fikih itu bisa dipelajari. Halo? Halo? Lah, ikulah salah satu realisasi atau pengamalan rasa takwa, yaitu melakukan perintahnya Allah. Iki gak teko tenan lho wektune, yakin gak teko. Jam 12.05 wisan. Yuk anu narik serban dhisik ya. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, iki duwite jenengan getne tenan. Sebab napa? Iki sebagian mengke ajeng dingge mbantu Mbah Yai Nur Kole sing nembe sakit nggih. Jadi sampean getne tenan, aku tak yo melok urunan. Nggih. Awakmu kok Ramadhani? Ya wis. Wis.
Aku rodok kemlelet. Aku gak nyumbang akeh-akeh, aku nyumbang 200.000 wae. Nek aku sing adoh 200.000, nek sing cedak kurang dari ini malu-maluin. Halo? Ayo cepet nyikat waktu le. Nah, monggo. Salawat ya. Sallallahu ala. Ayo vokale. Sallallahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Pangeran katonmu ya wong tua, uripe aja mbok sia-sia. Dongakno ayemno lan mulyana. Ayo Bu, sing akeh wae, dikebaki kardose dikebaki. Uripmu oleh ridho. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Atine jagonan kang utama, putuhe le iso cukupana. Karepe ayo ndang laksanana, merga pengucape iku sabda. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, niki pun jam 12 punjul, lanjut napa stop? Teko jam piro iki? Bapak Ibu, halo rungokne tenanan nggih? Saya punya gambaran orang yang menyadari, melakukan atau mengerjakan perintahnya Allah itu didasari ilmu dan pemahaman yang cukup. Yang kedua, ada cegah. Cegah itu larangan. Mengapa kita dilarang? Saya gambarkan, kalau ibu-ibu punya anak, halo, dan anak ibu itu belum bisa jalan kaki, anak ibu baru bisa merangkak, basa Jawane mbrangkang.
Tapi anak ibu lagi tidur. Tidurnya di dipan dan dipannya agak sedikit tinggi. Kalau anak ibu itu ngelilir, bangun, itu lalu merangkak ke tepi dipan atau neng pinggir amben, itu mbok jarne apa mbok larang? Dibiarkan apa dilarang? Mengapa tujuan melarang? Kalau jatuh jungkir kepala pecah, kalau melumah bisa boyo ewah. Nek murep dodone iso bengkah, nek miring tangane iso rubah. Nggih mboten? Artinya mencegah adalah menjaga dari kecelakaan. Maka setiap larangannya Allah itu berarti Allah mencegah dirimu agar nanti dirimu tidak mendapat kesengsaraan di akhirat khususnya dan di dunia pada umumnya. Jelas? Bu, mula cara wong Jawa siji kuwi kudu ngedoi mencegah molimo, madat, madon, main, maling, minum. Minum yang memabukkan maksudnya. Halo. Contoh. Main. Main itu judi. Pertama, judi dulu ada namanya nalo. Terus ada koni. Terus toto koni. Terus porkas. Terus SD, SB, terus togel, terus saiki enek judi online. Iki sing entekne duit ora krasa. Halo. Mula judi nek wong Jawa mbiyen enek telu. Siji jenenge kertu. Apa? Kertu iku iso sing enek domino, kenci, bedore. Enek sing model apa kuwi jenenge remi, enek sing model kap apa gak. Kuwi jenenge nek wong Jawa ngarani nyapa kok disebut kertu? Duit sing disengker arep bayar bulanan listrik, bulanan anake sekolah, gara-gara enek wong bayan kok ditantang main kancane, terus akhirnya duwite metu, mula kertu. Duit sing disengker sido metu. Halo. Sing nomor loro sing tak sebutne wakeh jenise mau wong Jawa leh ngarani buntut. Apa? Jawab bareng apa? Buntut. Buntut ku kapan mlebu katut? Mlebu wis tombok-tombok pira katut terus. Ming kurang saithik tok terus. Halo. Jenenge bun enek sing wong Jawa ngarani dikocaki apa jenenge? Dadu. Apa? Dadu. Kuwi darwa dosae wong Jawa. Nyapa wong Jawa nyebut ki dadu? Dadu ki ya mek udah. Mek udu terus. Gak tahu entuk. Mulai itu dilarang oleh agama. Selain itu menyengsarakan di dunia, tapi juga menyengsarakan di akhirat. Lah carane ndadani moral. Niku wong sing ngoten niku Bapak Ibu kabeh kuwi mung nuruti bentuk nafsu angkara murka. Buta tata kadine ingkang tak gawane sing cilik, masalah mobil gak muat. Buta tata kadine ingkang guna maruta gana margana. Samirana panca bayu rayak wisikan pagulingan lima. Pucleng iblis laknat lena pangendamu candak untal malang. Iki ngomongnya kereng senengane misuh.
Nek wong kene kok enek ngomonge kereng senengane misuh, berarti kakak beradik dengan ini. Maka ini darani dosa muka, dosa 10 muka rai. Bukan wajahnya 10 enggak, Bu, Bapak harus dipahami. Itu menggambarkan bahwa ada di dunia ini tipe orang yang sukanya mencari muka. Nek arep ben dadi apa ngono nek pengajian teko terus. Engko nek wis dadi belas ra tau jedus. Loh, nyapa kok mbok keplok iya apa kene enek? Oh. Kuwi jenenge dosa. Sing nomor 2 watak dosa muka, ini mudah marah, mudah kesinggung. Dan dia tidak mau menerima nasihat siapapun karena dia merasa dirinya paling mampu, paling pengalaman, paling berilmu, paling alim. Kalau di perasaanmu ada seperti itu, berarti kamu sebetulnya dikuasai oleh angkara murkamu. Paham? Halo? Yang ketiga cirinya, lihat tangannya yang di depan tidak aturan. Ini orang yang hanya menuruti angkara murka. Itu cara mencari hartanya. Nggak pandang bantal, sandal, aspal, koral, pokok nggak ngeroncal, diuntal. Halo? Apa tujuannya? Biar menjadi orang kaya. Kalau sudah menjadi orang kaya, lihat. Digambarkan tangan yang paling belakang sama sekali nggak pernah lepas, nggak pernah cucul. Ini menggambarkan orang kaya yang pelit. Kalau di Jalur Mulia dan sekitarnya ada orang kaya yang berperilaku seperti itu sebetulnya keponakane dosa muka. Genah, Bu? Oh, ternyata sehebat apapun ada yang mengalahkan. Siapa yang mengalahkan? Nih, Anoman. Anoman digambarkan seperti kera, saking eleke. Iki nek sing turu apa, Rak? Bu, menurut penyelidikan ahli psikologi, makhluk di dunia ini yang bisa tidur dengan duduk cuma kera. Jadi nek sampean iki kok turu lungguh berarti halo? Anoman digambarkan paling jelek, tapi ini digambarkan catnya putih, maksudnya dia punya perilaku yang bagus. Maka Anoman itu asal kata anumina. Jikalau perang dengan dosa muko, pasti yang menang Anoman. Waqul ja'al haqqo wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau ada dalang neng jalur kene, kok perangi dosa muko karo Anoman, kok Anoman sing kalah, kuwi jelas dalange sing koceluk. Artinya dosa muka itu apa ada? Enggak, itu ada di dada kita masing-masing. Anoman itu apa ada? Enggak, itu juga di dada kita masing-masing. Maksudnya apa? Anoman mengalahkan dosa muka. Kalau di dalam dada kita dikuasai oleh kekuatan iman, insya Allah tidak akan muncul perilaku-perilaku yang angkara murka. Tapi saat kita berperilaku angkara murka, berarti anomannya sedang tidak ada, tidak bisa mengalahkan angkara murka. Artinya iman kita sedang kosong. Terus kalahnya biasanya itu dibreki karo gunung. Dibreki bahasa Indonesianya apa? Wah. Diroboi dengan gunung. Apa itu maksudnya? Orang yang mempunyai sikap perilaku angkara murka, itu kalahnya dengan gunung dan Anoman,
Iman dan gunung. Apa itu? Kalau guru digugu lan ditiru, tapi nek gunung kuwi gugu lan dunung. Gugu itu nurut kepada alim, pada ulama, para ustadz, para orang sepuh, para winases, para ustadzah dan para kiai. Insya Allah dia akan dunung, paham tujuannya hidup. Kalau dia memahami tujuan hidup, maka perilaku angkara murka akan berhenti dengan sendirinya. Itulah makna bahwa dosa muka itu kalahnya dibreki gunung. Paham gak? Yes. Setelah itu dikalahkan oleh watak-watak yang didominasi oleh satrio. Pertama yaitu siapa ini? Punto Dewa atau Yudhistira. Yang kedua Werkudara utawa Bimasena utawa Jagalabilawa utawa Bima Suci. Terus yang ketiga itu Janaka, ya Kumbang Ali-ali, ya Permadi, ya Arjuna. Sing nomor 4 iki Nangkula, sing nomor 5 iki Sadewa. Ini namanya semuanya satrio, asal kata nyantrio, berarti berperilaku seperti santri. San iku santri telu, orang yang selalu menghidupkan tiga-tiganya, yaitu berdoa dan beramal serta mencari ilmu sampai memahaminya. Nah, mengapa ini menjadi satrio? Ternyata didasari dengan orang tuanya yang hebat. Berarti nek pengen anak ibu soleh solehah, wong tuane lanang kudu soleh, wong tuane wedon kudu solehah. Saya aku tak ngentek nih deganku. Ben iki sak bareng ya Pak ya. Karena hebat orang tuanya. Siapa? Wong tuane Pandhawa sinten bapak-bapak? Halo. Ngertos mboten? Pandu Dewa Nata. Bapake Pandu Dewa Nata sinten? Abiyasa. Bapake Abiyasa sinten? Manuma Yasa. Bapake Manuma Yasa sinten? Parikenan. Bapake Parikenan sinten? Bambang Sakri. Bapake Bambang Sakri sinten? Sekutrem. Bapake Sekutrem sinten? Polosoro. Bapake Polosoro sinten? Bathara Bermani. Bapake Bathara Bermani sapa? Bathara Brahma. Bapake Bathara Brahma sapa? Bathara Guru. Sampeyan ora usah ngapalne wayang ora apa-apa, sing apal aku tok. Apalno sisilahmu dhewe ya. Anak, terus putu, terus buyut, terus canggah, terus wareng, terus udeg-udeg, terus gantung siwur, terus gropak sente, terus debok bosok, terus galih asem, terus gropak waton, terus giyeng, terus cumpleng, terus ampleng, terus menyaman, terus menyamenya, terus trah, terus tumprah. Apal? Jamaah goblok sekalian. Opo-opo rapal. Ini menjadi Pandhawa hebat, maka ini Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nangkula, Sadewa disebut Pandhawa asal kata pendakwah, jumlahnya 4 tapi 5, 5 tapi 4. Mengapa? Karena Nangkula Sadewa ini satu kalimat, sama saja. Rukun Islam itu 5, 5 tapi 4, 4 tapi 5. Rukun Islam ten mriki enten pinten Pak Lurah?
Pak Sugio, rukun Islam ten enten pinten? 5. Bener, Bu. Tahun iki enten sing munggah haji mboten? Aku usul. Mbok menawa oleh karo wong kene. Piye umpama rukun Islam ki ditambani ditambahi enek 7 apa 8 oleh ora? Mboten oleh. Tapi sampean sok nambahi ora karo rukun Islam. Ngaku saiki. Rukun Islam sing bener 1, syahadat 2, salat 3, zakat 4, poso 5. Iki bener apa salah? Bener. Tapi sering nggak sampean nambahi 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 poso, 5 anake ben mentas kabeh, 6 ben omahe apik dhisik, 7 ben duwe mobil, 8 lagi daftar haji. Kira-kira enak ora sing ndek pikiran ngono? Nek sampean ndek pikiran ngono kuwi, diam-diam Anda nambahi rukun Islam. Mula 5 tapi 4 tapi 5. Iku wong Jawa lek ngarani kiblat 4 5. Kiblat 4 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pedomane 4 Quran, hadis, ijma, qiyas. Imame 4 Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Terus tujuannya 4 syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Duduke makom enek 4 makom insan, insanul kamil, kamil mukamil, makom fana. Mula nafsu kuwi yo enek 4, nafsu amarah, nafsu al-amah, nafsu sufiyah, nafsu mutmainah. Semuanya itu dikalahkan dengan sholat. Mula kiblat 4 5 pancere Janaka ki bagus, mula sok kudu bagusi ati. Halo? Kita harus seneng membagusi hati. Coba Pak Lurah. Orang Sunda maupun orang Jawa kalau nyebut Allah itu pasti di depannya ada apa? Gusti. Nyebut Rasulullah itu pasti Gusti Rasul. Mengapa di depannya ada kalimat Gusti? Gusti itu asal kata baguse ati. Alah wong ngono ya geger ya. Norak melas malah adem. Panas. Lanjut. Wes ngene. Dikalahne karo salat. Kabeh dikalahne salat. Lanjut, salate lanjut nggih, tentang salat. Salat itu sebetulnya untuk siapa dan yang salat itu siapa? Yang disembah itu siapa? Lalu asalnya sholat itu dari mana dan tujuan sholat itu kemana? Sampai dong tahu yuk analisisnya. Dereng, pengen boten? Siji. Asal mulaniro. Huruf P, coba sampean bayangke lafat Allah. Alif, terus lam, terus ha. Berarti berapa? Yuk gerakan sholat itu cuma berdiri, ruko, sujud dan duduk berapa? 4. Ayo ini asal sholat. Mengapa saat Rasulullah bertanya kepada Allah, Allah menjawab, ya Allah, mengapa saat aku menghadapmu Mi'raj ini lalu engkau perintahkan sholat? Sebetulnya sholat itu apa ya Allah? Jawab Allah, sholat itu namaku. Sholat itu namaku. Copot lagi, ben kena. Mengapa namaku? Bayangkan lafaz Allah tadi. Alif, lam, ha. Pedinya sholat ini ilustrasi, gambaran, isyarah, filsafat, hurufnya alif. Lalu lam, sret, terus bingkong, itu enggak? Sret, bingkong. Lam pertama, lalu lam tengah, kita itidal. Lalu haknya, kita sujud. Gerakan sholat mulia enggak? Mulia enggak? Ada berapa?
Oh ternyata kamu tidak menyadari setiap sholatmu selalu melafatkan Allah. Kau sadari maupun tidak sadari, fisikmu selalu menulis itu. Maka saelek-elek sholat apik, sholat semua sah. Jelas? Ayo sekarang bayangkan, lafat Muhammad, mim terus ha terus mim terus dal. Ada berapa? 4 juga kan? 4. Ayo sekarang kita sambungkan. Sujud anggaplah huruf mim. Sambung tadi. Mim. Terus duduk iftiras antara dua sujud. Ha. Mim lagi. Lalu duduk tawaruk. Sret. Dal. Bagaimana? Mulia enggak? Mulia enggak? Kalau engkau tidak pernah sholat, karena sholat itu jalan untuk kembali. Kalau kamu sering menuju jalan untuk kembali, maka engkau akan hafal jalan kembali dan engkau akan mudah saat nanti kembali. Kalau kamu nggak pernah sholat, berarti kamu nggak pernah kembali. Saat engkau kembali yang sebenarnya, engkau akan kebingungan menuju jalan untuk kembali. Paham? Itu saat Rasulullah ditanya oleh sahabat Abu Bakar bahwa sholat iku namaku juga. Maka syahadat ada 2, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Lanjut. Nek kira-kira sing wis gak ikhlas ngono bali ora apa-apa. Wis bali aku mau arep salat dhuwur mbuh jam pira engko pokoke. Nah aku kan tak jamak takhir apa-apa. Halo? Lanjut. Lalu setelah itu Abu Bakar menyampaikan kabar ini karena yang menerima percaya dengan kabarnya Rasulullah pertama Abu Bakar, maka dijuluki As-Siddiq. Terus Abu Bakar ditanya sahabat yang lain, ya Abu Bakrin, mengapa setelah kepulangan Rasulullah lalu kita penganut Rasulullah agama Islam ini diperintah sholat? Apa jawab Abu Bakar? Sholat itu diri kita sendiri. Aneh kan? Tadi sholat itu namaku kata Allah. Kata Rasulullah sholat itu namaku. Tapi begitu Abu Bakar menjawabnya unik juga. Sholat itu diri kita sendiri. Bon, saged iki. Corong gerayang-gerayang ilmune pun saged. Dereng. Perlu keterangan. Ngeten. Awake dhewe iki terjadi dari 4 unsur. Unsur bumi, unsur air, unsur angin, unsur api. Kaya wong gawe boto, kaya gawe genteng. Siji kudu di bahane tanah, kudu diluluh nganggo banyu, nggih mboten? Kudu diangin-anginke ben garing, terus kudu dibakar nganggo geni, baru iso dipakai. Ngono ya? Iki percaya ora aku ngomong ini? Percaya. Ya, sholat itu pertama berdiri, geraknya ada sholat, ada 4. Maka persis dari asal kita berdiri ini perwujudannya dari asal kita, yaitu unsur api. Maka berdiri itu akan memunculkan nafsu amarah. Maka nafsu amarah itu dikalahkan dengan berdiri dan mengucapkan takbiratul ihram, kalimatnya Allahu Akbar. Berarti karena nafsu amarah adalah nafsu yang paling ganas, maka dikalahkan dengan kalimat yang paling keramat. Kalimat Allahu Akbar bisa dipakai hanya untuk kebaikan, sholat dan menghadap Allah. Aku pesan warga NU jangan pernah demo pakai kalimat Allahu Akbar. Halo? Ada nggak orang demo-demo pakai kalimat Allahu Akbar?
Artinya berdiri api. Api itu tegak. Siapa yang dekat api akan mempunyai rasa sama. Rodok cedak, anget, terlalu dekat, panas. Siapapun dia, mbuh kiai, mbuh santri, mbuh presiden, mbuh menteri, mbuh gubernur, mbuh bupati, mbuh siapapun akan sama. Artinya apa? Orang yang sudah pernah melakukan sholat ini, kita harus bisa bersikap sama dengan siapapun. Jangan pilih kasih dan jangan bang cinde, bang ciladan. Wis mbuh ngerti karepmu. Bang cinde bang cilatan ku pilih kasih. Ya ta? Biasanya wong wedok kuwi. Halo. Nek nyumbang becek ngono, kondangan ngono, ya ta? Ali-aline ki cincine rentep. Terus gelange ngrempyong, kalunge gede, terus klambine ku sing rega 3,5 juta kae. Kok becek kuwi nek arep lungguh karo wong sing dasteran, lek tuku nang nggon Wali Songo rega 30.000 ra level. Golek sing padha. Halo? Orang yang sudah pernah sholat tidak boleh bersikap seperti itu. Engko perkara kurang ya sok ben ngundang neh. Wis 12:30 pisan. Ruko, halo. Ini dari unsur angin. Angin itu lembut. Lembut itu sopan santun, akhlakul karimah. Maka kita orang Indonesia kalau lewat di atas, di depan orang-orang tua pasti mempraktekkan kelembutannya. Kejiwaan, akhlak mulianya. Gimana? Dingklo. Artinya orang yang sudah pernah rukuknya sholat, ayo tunjukkan akhlakmu yang baik terhadap siapapun. Orang yang berakhlak baik itu orang lain akan senang melihatnya dan dia akan meniru perilakunya. Kalau perilakumu tidak baik, kamu mengajak pun orang lain tidak akan mau. Tapi kalau perilakumu bagus, insya Allah orang lain itu belum diajak sudah mau pengen ikut. Wes iki kita gak patek dirungokne tenan iki kita ya. Rungokne nggih? Lanjut. Baruko terus sujud. Sujud ki Bu, nyun pangapunten nggih. Iki sing neng wajah iki nek mung kupingmu, dengkulmu, sikutmu, kentolmu tak kira biasa. Tapi nek sing wis disebut neng kene biasane wong nesu. Mat cang ra. Karena apa? Merasa punya nama baik, kehormatan dan harga diri. Tapi praktekkan coba saat sujud, bukanlah raimu kuwi luweh ngesor daripada silitmu, apa silitmu luweh ngesor daripada raimu? Dua silat apa dua rai? Saman kan gak ngerti filosofinya salat kayak niku. Coba nyuwun pangapunten niki bapak-bapak terhormat kabeh. Umpama iki tak gambar iki mbok menawa nek lali. Umpama niki wajah jenengan bapak-bapak. Kok enek wong dewasa lho ku jarak ngenyek. Kok wajah iki dipledingi silit kira-kira ngamuk ora? Ngamuk mboten? Tapi ternyata sholat mengajarkan hebat. Sampean pernah sholat jamaah? Saat imame rukuk, sampean melok rukuk ora? Pas rukuk kuwi raimu neng silite kancamu kabeh ora? Ya nesu. Ya ngamuk. Mengapa? Pasti jawabannya, itu kan sedang sholat. Sholat itu nuju siapa? Nuju Allah. Berarti kalau hidupmu memang tujuannya ridhonya Allah, jadi orang itu nggak perlu mudah marah, mudah emosi, mudah kesinggung, dul. Jawab bareng. Halo, paham? Nah, sujud ki mau, sing kene merasa punya harga diri, terus nama baik, kehormatan. Tapi nyatane dhuwur silit. Nggih mboten? Iku nek tumung dipledingi kurang nemen.
Umpama kok raimu didlamakne, aja ngiti aku lah ora katakan lho ya. Ngene. Kira-kira rai kok didlamak ngene, luwih ngamuk ora? Luwih ngamuk ora? Coba pelajaran sujud. Saat kita berjamaah, saat sujud, itu kepala wajah semua kabeh didlamakan temen kita apa enggak? Kadang-kadang kopiah kesamplok ceblok. Sampai yo nesu. Nyapa enggak nesu? Jawabane mesti kan salat, ngene ta. Oh, ternyata Islam dengan pelajaran filosofi salat mengajarkan untuk mempunyai perilaku sabar yang tanpa batas. Kalau Anda bilang seperti ini, oh sabar sih sabar, tapi kan ono batase, berarti itu sebetulnya bukan sabar, cuma nunggu kesempatan. Gimana? Yang terakhir, duduk. Duduk itu bumi. Duduk itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Coba bumi, mbak itu kita, ya ta? Kadang mbak paculi, kadang dibajak, kadang dikeduk, disakiti. Pernah bumi kesinggung? Enggak. Itu asal kita loh, Bu. Mula kita harus menirukan perilaku bumi itu. Bahkan kalau pagi, bumi mbok pledingi kabeh. Iki nek esok dong iseng apa ora? Mbok uyui kan? Mbok isingi ta? Coba perhatikan. Bumi yang sering kau kasih tai, yang sering engkau kencingi, justru bumi itu kalau ditanami sesuatu, dia akan lebih subur daripada yang tidak pernah diisingi dan dikencingi. Gimana? Apa maknanya? Yuk, kita dinyek, dilokne, dicaci maki, kalau perlu difitnah, kalau perlu dikecewakan, dirugikan, nggak usah nesu. Isara, tak tantang sampean kabeh. Halo, aku nyuwun pamunten Bapak Ibu niki sing nalare dugi ya, sing mboten teko rasa melok mikir ya. Sebab memang IQ rendah itu sulit menerima ilmu seperti ini. Halo? Saya, dengarkan dan lihat baik-baik. Saya pribadi ini manusia menungso sing wis ora ndosani wong ya aku iki. Halo, kok sombong piye toh? Itu justru sikap terendah, Dok. Maksudnya apa orang dosani wong? Begini logikanya. Sampeyan ora ngerti ilmune. Begini. Sapa sing hobi ngelokne wong, gak usah ngelokne sapa-sapa. Lokno aku. Sapa sing ngelokne aku wis gak dosa ngono lho maksud. Tetep tak dongakne selamat dunia akhirat. Sapa sing nyemooh aku, ngelek-ngelek aku, tak dongakne selamat dunia akhirat. Sing sombong ki ngene lho, Bu. Bu. Sampean duwe bojo, terus bojomu salah karo awakmu, terus bojomu mbok dosa-dosane iku wong sombong. Mengapa sombong? Loh, sampean apa gak melas? Mek gara-gara salah karo awakmu, terus bojomu dosa, nek dosa mlebu neraka, apa enggak itu kesombongan? Gara-gara salah karo awakmu kok iso marane neraka, iku ora melas karo bojo. Paham ora iki karo kalimat iki? Kula niku saestu, Pak. Kula niku nek misal ya ibuke niku lagi gak penak karo aku misal. Niku kula ndonga ya Allah, ampun ngantos bojo kula niki dosa kalih kula. Anak kula kok lagi bantah kula utawa taat karo kula. Kula ya ndonga ya Allah, aja nganti perilaku anak kula niku nganti dosa kalih kula. Nek anak kula dosa mesti neraka padahal kula ya niku ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Sing wajib njaga ki aku. Nek gara-gara trimo salah karo aku kok dadi neraka, alangkah mentolone aku. Paham ora? Ini sikap rendah apa sifat sombong? Rendah. Bahkan saya mengartikan diri saya itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa.
Mula sapa mawon sing nyalah karo aku tetep tak dongakne slamet donya akhirat ora dosa. Sebab aku melas nek awakmu pas pernah ngrungokne aku, pernah ngaji karo aku, terus awakmu ngelokne aku terus dosa sampeyan mlebu neraka. Alangkah eleke aku, tugase kiai kuwi nyelametake ora nerakake wong. Paham mboten iki? Wis ya wis paham ngono ae wis. Pun ngoten mawon nggih. Pun sak jam nek jane ya sik akeh tapi wektune wis muga-muga nek gelem ya ben ngundang neh ra gelem ya wis. Pun ngoten mawon. Maka kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang tersampaikan lewat mulut saya ini bukan ilmu saya. Karena yang punya sifat ilmu itu cuma Allah. Ini bukan ilmu saya. Yang tersampaikan lewat mulut saya mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Yang menyelamatkan dunia akhirat. Yang membahagiakan dunia akhirat. Yang menyelamatkan dunia akhirat. Al-Fatihah. Mudah-mudahan beliau Mbah Yai Nur Kholis yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah sehingga sakitnya menemukan Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin amin ya Allah Rabbal Alamin. Allahumma hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azima sultanik. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i mursalin. Allahumma adilana tahta dhili arsyik yauma la dhilla illa dhiluk wa la baqiya illa wajhuk wasqina min haudi nabika sallallahu alaihi wasallam surbatan hani'atan mari'atan la ba'da abadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pepuntane ngatur kula tumapak ing kandha pungkasaning cinarita wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini tadi penyampaian tausiah dari beliau Bapak Kiai Haji Bodro Nyoyo atau Bapak Kiai Haji Rahmat Bodro Sutrisno dari Lempuing, dan mudah-mudahan bisa kita resapi dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya selaku pembawa acara, sebelum saya akhiri, marilah acara kita yang telah usai kita laksanakan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Dan saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir, apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, yang sebenarnya tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.